Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 9 Maret 2025 sebagai berikut. Poin 11. Janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan Gedung Bunga Lalan. Informasi selengkapnya silakan dibaca dalam Warta Jemaat. Poin 19. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 10 Maret 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 20. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 21. Ibadah bulanan PKBGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Tuan rumah kelompok pelayanan 7. Poin 22. Pemindahan jenazah almarhumah Ibu Maria Ate atau Nenek Genta ke Kampung Bokne, Lembang Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan dilaksanakan pada hari Senin 10 Maret 2025. Jenazah almarhumah Ibu Mariate atau Nenek Genta diberangkatkan pada pukul 8 WITA. Hari Selasa 11 Maret 2025 ibadah pemakaman dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Immanuel Bokne Klasis Marampak. Poin 32. Lowongan kerja Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Gereja Toraja Jemaat Rantepao membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga security atau satpam. Persyaratan, tugas pokok, kelengkapan berkas, informasi selengkapnya silakan baca dalam Warta Jemaat. Ibadah PWGT kelompok pelayanan 6 pada hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 16.30 WITA di rumah Ibu Lobo. Pelayan Bapak Penatua Piat Hyun Tioki, liturgis Ibu Petrus Tambing. Atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu PWGT kelompok 6 diucapkan terima kasih. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Desti Take atau Ponggilang, anak dari Bapak Yohanes Take, anggota Jemaat Rantepao kelompok 3 atau saudara dari Bapak Juna Take, Bapak Jils, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 di Parinding Dendek dilaksanakan pada hari Selasa 11 Maret 2025. Ibadah penghiburan pada pukul 17 WITA. Hari Rabu 12 Maret 2025 ibadah penghiburan kedua pukul 17 WITA. Hari Kamis 13 Maret 2025 ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia, Allah yang mengasihi kita
kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang membawa kita kepada kehidupan dalam damai dan sejahtera. Pengorbanan itulah yang membuat kita melekat dan beribadah kepadanya. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Untuk bersama-sama mengenang kasih-Nya itu, marilah beribadah kepadanya dalam tuntunan tema hanya kepada Dia engkau beribadah. Mari mengangkat tembang baginya dalam sukacita. Silahkan berdiri. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Salam bagimu juga.
kalau tema kita hari ini hanya kepada Dia engkau beribadah. Dengan tema ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa sangat mungkin atau mungkin saja kita sebagai umat Allah tidak beribadah kepadanya. Walaupun kita terus-menerus mengaku bahwa hanya Dia yang patut disembah, tetapi banyak hal yang kadang-kadang mengalihkan kita untuk kemudian kita lalai beribadah, lalai melakukan kehendak-Nya. Tetapi kita bersyukur bahwa jika kita masih hidup yang tatuopa, itu berarti Tuhan masih memberikan waktu untuk kita terus menelusuri kehidupan kita dan menggunakan waktu itu untuk senantiasa membangun hubungan yang baik dengannya. Tak mendem bisa mengkatoba kemate miki. Jadi sekali lagi hidup ini adalah kesempatan untuk kita terus mengerjakan pekerjaan penyelamatan menurut pengakuan kita, pengakuan Gereja Toraja, bahwa kita disuruh ke dalam dunia untuk pekerjaan penyelamatan. Jadi salah satu di antaranya ialah kumua pastilah kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan itu hakikatnya kasih, akan senantiasa menerima setiap orang yang datang kepadanya menyatakan pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah dalam merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Mazmur 51 mengajak kita untuk terus mengoreksi diri kita. Semoga oleh perkenan Tuhan kita akan menerima pengampunan. Saya membaca Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat 6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Amin.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, demikian berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10 menjadi petunjuk hidup baru untuk kita. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Amin. Kita akan bermasmur bersama. Lewat Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 secara alternatif antara laki-laki dan perempuan. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 akan dimulai oleh perempuan. Dalam lindungan Allah kita mulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Hanya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbangan di siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang tinggi telah berteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Jaga engkau di segala jalan. Engkau di atas tanganmu. Kakimu jangan terantuk. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
tanah singa akan kau injak-injak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan dan Amin. Kamu mau opuang tuku pentil lindunganku. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, melanjutkan bacaan kita. Tadi kita sudah membaca Mazmur 91, selanjutnya di Ulangan 26. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Dari surat-surat Roma 10 ayat 9 hingga 15. Roma 10 dan kemudian dari kitab Injil Lukas 4 ayat 1 hingga 13. Baik, sebelum kita membaca, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa oleh Roh Kudus mula kami boleh berhimpun di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah merayakan hari Minggu. Bahwa oleh Roh Kudus mula kami beranjak dari tempat masing-masing kami, dalam kerinduan kami untuk datang menyembah Engkau hari ini di tempat ini. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati dan menguduskan kami yang telah duduk di hadapan-Mu menyembah Engkau. Biarlah penyembahan kami hari ini berkenan bagi Tuhan. Dan saatnya ya Roh Kudus kami akan membaca firman Tuhan. Mohon berikan hikmat bagi kami, sehingga dapat membaca dan memahami firman-Mu menurut kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu
untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Amin. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 13, demikian Injil Kristus. Pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu, saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Jadi memang kata-katanya ada yang berbeda. Pencobaan di padang gurun.
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Demikian Injil Kristus. Kitab suci hartamu, tak terhilang hartamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku, ada juru selamatku, dan membuatku sedang bila aku tak benar. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam perayaan hari ini. Saya lebih suka menyebut hari Minggu itu sebagai perayaan, karena memang kita merayakan sesuatu yang luar biasa di hari Minggu, yaitu merayakan kemenangan. Nah, jadi bukan kemenangan bupati. Ya, bupati sudah dilantik, jadi tidak perlu lagi ada komen ya. Yo, bupati Intomo solana sangat toh, budawang apa tahu si buroro takut olah batal pi. Ya, mari kita nikmati itu. Ya, politik itu seni toh. Ya, seni. Jadi itulah seninya demokrasi. Jadi setelah semuanya usai ada Pak KPU. Setelah semuanya usai ya berarti semuanya telah selesai, tinggal kita menikmati saja. Jadi perayaan hari Minggu adalah perayaan kemenangan, merayakan kemenangan Kristus yang juga telah dianugerahkan menjadi kemenangan kita atau kemenangan orang-orang percaya toh. Apakah kita semua sudah merasa bahwa kita telah menang bersama Kristus?
Sudah? Atau masih ada yang ragu-ragu? Makanya ada nyanyian Paskah, ku menang, toh? Ya. Tapi setelah kita nyanyikan lagu itu, akhirnya kalah lagi ketika kita menjalani hidup ini. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus, makanya kita sering disebut sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak dan kemenangan sejati. Tidak ada yang bisa menggugat, tidak ada yang bisa membatalkan. Ya, mui Mahkamah Konstitusi tak akan bisa membatalkan nih. Ya. Karena apa? Yesus hanya sekali mati karena dosa, dan Yesus hanya sekali bangkit untuk hidup yang kekal. Sehingga dengan demikian, kita yang telah mati bersama dengan Kristus itu berarti kita telah mati di dalam kematian karena dosa. Batuananna dilaba kamu tu dosa tato? Yakin itu? Yakin kira kata teh? Ragu-ragu kumilah. Ya, bagaimana kita bisa menang kalau masih terus ragu-ragu? Kita harus yakin bahwa kematian karena dosa telah ditanggung oleh Kristus, di mana kematian itu kita terlibat. Nah, ini sekira yang dijelaskan dalam kata baptizo atau baptisan. Baptisan itu dari kata baptizo, artinya ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam apa? Ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam tarande merosa tu mebali ke dikutaniki make baktian supaya ada anarin tegang abang. Ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam setuju air. Dia kata itu tenggelam doina mama. Nah, tapi bukan maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi baptizo itu artinya diselam atau ditenggelamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jelas toh? Jadi bukan ke dalam air, tetapi ke dalam kematian dan kebangkitan. Nah, itu pengakuan kita. Nah, karena itu kan kita tidak bersoal dengan baptisan, entah itu diselam atau dipercik misari. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh. Jadi dipercik raka, di lamu raka, ditapai raka, digoreng raka. Ya, kadang-kadang itu yang menjadi soal ya. Padahal maknanya itu. Nah, jadi ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus. Nah, kematian Kristus adalah kematian karena dosa, dan kita telah ditenggelamkan ke dalam. Maka dengan demikian, oleh kematian Kristus, kita yang berdosa ini telah ditebus. Tetapi sekaligus pula kita ditenggelamkan ke dalam kebangkitan Kristus. Maka dengan demikian kebangkitan itu telah menjadi bagian kita. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang barang siapa yang percaya kepada aku, tong mereka toh salah. Ya untuk ke tanya bang kami pasimpuran itu ayat. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Ya iya toh. Mindam-mindam patongan ala tuo moi namate. Moi na meninggal dunia. Nah, makanya disebut sebagai kebangkitan atau kemenangan yang sejati, bahwa saya lupa lagi di Roma pasal berapa, di situ dikatakan baik kematian maupun kehidupan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Laka Tuhan, laka matian. Makanya saya katakan tadi, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan sejati.
Karena dia sekali mati dan sekali bangkit untuk selama-lamanya. Maka dengan demikian ketika kita terus hidup di dalam Kristus, maka kebangkitan itu akan menjadi bagian kita. Nah itu pendahuluan, mana pendahuluan teh? Bisa kalan ulan dohot baku teh sabab mana yang kuinde teh mimbar me elok ke. Ya. Nah baik Bapak Ibu, tema kita untuk hari ini hanya kepada Dia engkau beribadah. Hanya kepada Dia engkau beribadah. Itu dari Lukas 4. Lakomanna puang lamuni menomba. Nah apa yang saya katakan di pendahuluan tadi, mengapa hanya kepada Dia engkau harus beribadah? Karena lan manna ya kalena tu keselamaran. Keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Keselamatan hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar itu. Tongar kata. Karena itu jangan mencari keselamatan lain. Hanya di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang telah mati karena dosa. Dan hanya Kristus yang telah bangkit untuk kehidupan yang kekal. Yang mau aku barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, hidup yang dimaksudkan di situ bukan sekedar mena. Kadang-kadang yang kita maksudkan hidup mena. Walaupun orang sudah sekarat, kadang-kadang adikua, oh mati mereka nakua, mena na siapa? Ya, hanya mena na toko man namo. Ya, karena dia masih bernapas dikua apa hidup toh. Tapi hidup yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan. Ya. Karena bukan persoalan mati dalam arti meninggal dunia. Ya. Makanya dikatakan dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena kebangkitan Kristus atau kehidupan di dalam Kristus tidak bisa lagi dibatalkan oleh kematian. Tidak bisa lagi dibatalkan oleh apapun. Kecuali kalau kita sendiri yang membatalkan, karena nah ini yang disampaikan dalam Lukas tadi. Banyak yang batal mempertahankan keselamatan karena ini. Bapak Ibu ingat bahwa iblis itu jago. Nah sangat tahu kedende jago. Dia sangat paham. Jadi dami koi tak na jago tu setan. Ya. Pak budak dulu kamu torotoli nomorin nimbangi deh. Makanya den na cerita rite. Malam melapor tinde setan ke malaikat mengatakan mau mundur dari jabatan setan. Ya. Nah, mengapa memundur? Karena rupanya sudah apa? Pekerjaan setan sudah dirampas oleh manusia. Nah, kami setan anak kuah, nah apa palaki pokok te bos? Nah, nalai nasa makan tolino tu jamangki dari la bira situ kak makan. Biarlah manusia yang jadi iblis, kami jadi manusia. Karena manusia sudah merampas pekerjaan kami, pekerjaan iblis. Jadi pusing duka mati iblis sebab dirampas mo. Cerita itu. Nah, sekali lagi iblis itu luar biasa. Karena dia sangat paham. Bayangkan saja, yo tak dukan nama rawang talo. Ketika dia gagal pada satu hal, dia akan terus berusaha. Di bacaan kita di Lukas tadi, 3 peristiwa yang dilakukan. Iblis sangat paham kumoyamo itu yang paling gampang untuk membuat manusia jatuh, talu. Oh. Nah makanya tadi di Ulangan 26, ulangan artinya diulang, ditole. Untuk mengingatkan kepada Israel tentang peristiwa luar biasa yang dilakukan Tuhan untuk mereka. Tetapi ternyata 3 hal yang dibuat oleh iblis dalam Lukas itu yang paling banyak membuat Israel jatuh dalam perjalanan. Pertama dan terutama apa? Soal perut. Oh. Ya muton aku duka toraya naku ya tu baga paling tinggi. Oh, baga paling tinggi, paling madonna yang mau madonna baga apa?
Ya mau de baga paling modon tu baga mas sekolah tak na soal banget toh. Kita mas sekolah tu baga paling jago. Baga tambuk. Oh. Ya mau de baga paling modon na to apa bahasa Indonesia na tu baga tambuk, bodok perut. Tai tanda bahasa Indonesia. Ya, baga tambuk. Sebab na baga tambuk tu tahu babun. Babun itu susite dong ke babun ni. Mui sumbing mo ya, mui buat dikua. Babun artinya tidak ada rasa malu. Nah, ini yang pertama dan terutama dilakukan oleh iblis. Dia paham Yesus sudah 40 hari tidak makan. Pasti tang di aliu mo tumui batu di beni nang lana kande. Itu pahamnya iblis. Nang lana kande na tula. Makanya yang pertama dan terutama ditawarkan ini persoalan perut. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Oh. Sabab bisa tongan dukok ina bagai tetambuk tami. Biasa du kata ada tu siri itale. Oh, Buddha tahu sule menasan lah ko banua mui dia amo sule pamenasan karena apa? Tak apa na putu. Persoalan perut. Tuhan tidak pernah melarang itu. Tetapi jangan sampai itu yang menjadi yang pertama dan terutama. Dan akhirnya kita kehilangan pengharapan. Lalu Yesus menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah. Bahwa keyakinan terhadap firman, keyakinan terhadap kedaulatan Allah akan membuat manusia hidup. Musaar kaya mana dipudia atu roti. Tapi tidak berarti Bapak Ibu bahwa ya naden tang dia ya wang mote Alkitab di tanah ke tanah kena dikande. Tapi maksud Yesus ialah soal keyakinan. Keyakinan terhadap apa yang difirmankan oleh Allah melalui Alkitab, lalu kemudian kita terus berusaha dalam keyakinan itu, kecuali ketu kunambosi. Makanya Rasul Paulus mengatakan nalatongan nora toh. Makanya iman harus diikuti dengan perbuatan. Iman harus diikuti dengan pekerjaan. Bekerja dan terus berharap dengan apa yang dijanjikan Tuhan pasti muampa. Tapi mui umba susi ke dobang arina mama ama haleluya haleluya haleluya. Akhirnya ujung-ujungnya yang didapati adalah halelupa. Bangsa Israel telah diingatkan dalam ulangan tadi. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang mulai dari kitab dari Kejadian. Bagaimana Allah telah mempersiapkan segala sesuatu untuk manusia di Taman Eden, toh demparka kurang. Tidak ada lagi yang kurang. Dan bahkan itu sudah disiapkan Allah sebelum manusia diciptakan. Saya biasa bertanya, kira-kira bagaimana seandainya yang menjadi ciptaan pertama adalah manusia? Kira-kira apa itu, Bu? Tanda apa pokok? Kalau seandainya manusia yang menjadi ciptaan yang pertama, coba. Kira-kira kita mau bagaimana? Sementara di Kejadian dikatakan bahwa pada waktu itu masih gelap gulita lilinan parak apa? Napa mulai dipokok? Sedangkan nama sangki kumande, nama te lampu manamang kumira kamu kumande. Padahal den tu londe na toraya na koma netuka atau mamulle menganga mo liang. Toh, kamane diang kajong itu bobo na menganga mo do. Tapi kan pastilah ketika kita sedang makan lalu kemudian lampu tiba-tiba mati, pasti yang diusahakan dulu apa? Mengusahakan lampu atau lilin. Makanya yang menjadi ciptaan yang pertama pada waktu itu adalah Allah menciptakan terang. Jadi paralu itu terang tahu. Makanya gelap itu diidentikan dengan kehidupan dalam dosa. Pak Buddha tahu pora itu hidup dalam terang le. Buddha tahu ke mati lampu nak syukur alhamdulillah. Baik tos setengah liter ya apa ngato? Nak pora ya tulumingka lan kamalinan.
Dan seterusnya Allah menciptakan segala-galanya, baru kemudian ciptaan terakhir manusia. Dan setelah itu Allah membawa manusia ke dalam Taman Eden, lalu Allah mengatakan kumua inde moe kandi samosomu. Pata'na ikualan Alkitab to. Allah mengatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya silakan. Tapi ingat, aku yang menciptakan, aku yang memberi, jangan Anda sewenang-wenang. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa aku terus mengamati seluruh ciptaanku ini. Karena itu jangan engkau makan, karena jika engkau makan kau akan mati. Ya dukate. Tapi kan Buddha tahu tote mo pon mo apa jo kalen ale. To. Painang ta na mosoy. Makanya Buddha tu kan desi pesang pulo-pulo mo dikure sumanga. Ate ana mosoy. Mangkak ikuman asarapan ke melambi di alam kulkas dilasui. Kuman dia to terima kasih Tuhan. Tidak habis dimasukkan lagi di kulkas. Makan siang diambil lagi, dipanaskan, doa terima kasih Tuhan. Tidak habis dimasukkan lagi di kulkas. Di kande bongi dia lawo mulam itu kure sumanga apuang. Na koman na mumpung adomai tole-tole tu utuk kisi. Tak emang moga inala ko kaleta. Kan? Makanya Alkitab mengajarkan kita cukupkan apa yang ada Pak. Posilasan ni cukupkan saja rempar kadoan lu kecukupi. Ya. Karena ketika kita tidak berusaha mencukupkan apa yang ada pada diri kita, maka disitulah akan terjadi kegelisahan yang berkepanjangan. Toh? Menangalamu kumangki gelisah tamarip pimamma. Karena kita tidak mencukupkan. Muyapan atau mukunduka direken. Mape payu tu sangat bononta mengkomunal dia apa? Biarkan dia. Kamu dia tahu pusing ibang asusito. Pusing kambang atau senga. Yang aku sitamu tahu mima dorong apa Pak Pendeta? Inangku aku. Nah kamu ora pusing itu. Saya menikmati kok. Tidak ada yang diganggu. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk diberikan. Tinggal bagaimana kita menikmati itu supaya membawa damai sejahtera. Nah akibatnya kepada Adam dan Hawa toh. Karena mereka tidak menikmati apa yang sudah diberikan. Lamorai payalosong. Nah ini yang saya katakan tadi. Iblis memang hebat. Sedangkan puama Tuhan dan negara kada. Toh. Indar katom kadalan televisi toh. Yang mengatakan kumua yang na Cina. Susito. Takut karena ini, Israel takut karena ini, bayan atau Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Toh? Tuhan pun tidak ditakuti. Sababmu ipo matua napakena duka. Oh. Iblis hebat. Tuhan pun dibuatkan kata-kata. Nakua tu iblis nakua oh salah rangi ko. Naku ya puang matua naku kande. Nah, mbak taru-taru kok. Kan bisa bang naku tu iblis. Anda yang salah dengar. Sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan, ketika engkau makan ini engkau akan sama dengan Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah. Langsung asyam metode lona kande. Makanya ketika Allah datang, Adam dan Hawa ditanya, "Ma apa rimukan di naku yaka titi ula?" Ula omo. Ma apa rimukan di naku yaka titi ibai netu. Dalam rumah tangga kan kadang-kadang begitu. Kena ada orang kupubai neko. Oh, tak ada kumadoso to kena tangiko ka. Dan seterusnya kan. Iblis sangat paham. Kebutuhan pokok manusia itu yang menjadi hal yang pertama digunakan oleh iblis. Lalu kemudian kedua apa? Yaitu torotolino biasa. Morebanda itu kedudukan besar. Lalu kemudian iblis mengatakan semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan, kekuasaan juga akan kuberikan jika engkau menyembah aku. Daripada ma ABLT Pak. Daripada boyo pikir ma kampanye.
Ini hanya tunduk sedikit saja, iblis akan memberikan. Tapi Yesus katakan, no. Iblis belum kehabisan akal. Oh, den pamisa itu biasa madomin tobangan torotolino, apa itu? Moosi. Ya, moosi. Biasa ki more banget tuh moosi. Lalu kemudian iblis mengatakan, jika engkau menjatuhkan dirimu dari sini ke bawah, lalu Allah akan menyuruh malaikatnya menada engkau dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Orang akan mengatakan, manas sajago. Kan makanya banyak orang yang cari panggung supaya orang mengatakan, jako mane yari muane tu takalan mangkato susurakana. Masa tak mulan tuduhan ni terong tu matusammu pada to iti anak-anak bengko pada mga pooko. Oh iya, terjebak dengan nilai manusiawi dan akhirnya dia hancur. Hati-hati. Di sekitar kita banyak hal yang dapat digunakan, dipakai oleh iblis. Nah, tandeli mau iblis tu kelemahan kami. Oh. Nah, itu iblis misalnya membela. Rasul Paulus mengatakan bahwa iblis itu selalu mengelilingi kita seperti singa mengaum-aum kumua masalio nasamangki. Oh. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Itulah tema kita hari ini. Makanya apa yang menjadi pesan? Pertama, kalau kita berangkat dari kitab Ulangan, generasi Israel yang telah sampai ke Kanaan diingatkan lagi, kilalaite. Ingat bagaimana Allah bekerja. Ingat bahwa bagaimana Allah membebaskan kamu, menuntun kamu. Tetapi ternyata nenek moyang kita tidak setia. Minggu yang lalu kan kita membaca kitab apa itu? Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk mengambil Taurat. Lalu kemudian Israel di bawah sedang menyembah patung emas. Dan ketika Musa keluar, wajahnya bercahaya, mataku usia. Musa ngapara anak. Ketika Musa keluar kan mereka jadi takut. Jadi maksud Allah menyatakan diri melalui Musa itu untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada kuasa yang dapat digunakan melawan kedaulatan Allah. Muimi garaga mutu bulanin de itu. Sedika ala ko Harun nati ide emojo ngapola mutandai Harun. Pokoknya kami akan buat seperti ini. Tapi ternyata baru memandang saja wajah Musa, di mana kemuliaan Allah dinyatakan, di situ mereka menjadi takut bahwa kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Makanya generasi Israel diingat kayak kilalai kegagalan nenek moyang kita ini. Kan yang lebih banyak membuat Israel jatuh dalam perjalanan apa? Perut toh, perut. Oh, maarang sidi, mak paropo. Tang dia, mak paropo. Tang mami pak tolok nani nampona, mak paropo. Toh bapak-bapak, tak siapa tolek. Hai para bolona kena ada orang kupawain ni ko, tang misam pole mak tolok. Mak lengko mana kan na manengkoi, moosi. Ingat itu. Karena Tuhan pun juga ketika dia mau menyatakan penghukumannya, orang seorang pun dan tidak ada kuasa lain pun di dunia ini yang dapat menghalangi penghukuman Allah. Karena itu, kerjakan keselamatanmu, rawat keselamatanmu, nyatakan kesetiaanmu. Tuhan tidak akan pernah diam. Tapi ya miratokan kadang-kadang kita tidak sabar toh. Tak ada sabara. Maunya kita ketika kita berdoa, ketika kita minta langsung ada. Padahal kita terus mengaku bahwa biarlah kehendak Allah. Nalan patang dia orki ipu sama tua. Kita yakin saja dan melakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Ndaka itulah dipotuona. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita. Tapi kan kadang-kadang ya, makanya persembahan perpuluhan tadi menjadi penegasan bagi mereka
untuk menjadi pernyataan iman mereka sebagai pengakuan. Ini dalam kaitan juga dengan buah bungaran. Bahwa untuk menjadi tanda bahwa kita hanya menyembah kepada Dia yang memberikan kehidupan ini, nyatakan persembahanmu itu. Makanya persembahan biasa disebut sebagai buah-buah iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman kami ini khotbah Roma 10 kita diingatkan Rasul Paulus. Ya, diingatkan Rasul Paulus betapa banyaknya hal yang kita harus jalani. Tetapi ingat, ketika kita tekun dalam iman, bekerja. Nakualan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah mati. Bekerja dengan iman itu adalah hidup. Maka kerjakanlah kehidupan kita, kerjakanlah tugas dan pekerjaan kita dalam iman. Tuhanlah yang akan menganugerahkan sangat banyak hal yang ditawarkan oleh iblis, yang bisa saja membuat kita jatuh. Makanya teruslah dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Yakin bahwa Roh Kudus akan selalu menguatkan kita. Nanglah Buddha. Ya. Karena ya tuna pakai dia tabulituk ada pada diri kita. Bukan menggunakan hal lain, tetapi diri kita. Matan tabang Asia. Oh, biasa kupokada ya tu kita bapak-bapak aku kutani itu. Kap aku itu ibu. Mata kita ya tu matanta untuk apa? Untuk melihat. Oh. Dosa moyo toke ya tu matanta dipakai mak penunu. Jadi mata itu untuk melihat, bukan untuk mengintip. Kalau mata sudah dijadikan sebagai alat untuk mengintip, apa tanggalah ditiro lo di penunu. Oh, hati-hati. Makanya ada sekolah minggu, lagu sekolah minggu toh, hati-hati gunakan matamu. Oh, tak sian na tiro nak. Nah, tutup mata na sangat pian na. Jadi mata untuk melihat, bukan untuk mengintip. Jadi untuk berbuat dosa yang dapat digunakan oleh iblis ada pada diri kita. Karena itu hati-hati. Nah, bagaimana supaya kehati-hatian itu diperkenankan Allah menjadi alat kekuasaan Allah pada diri kita? Rawat iman. Sehingga dengan demikian hidup dalam iman, kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan terus dibuatnya menjadi orang-orang yang berkemenangan melawan berbagai kuasa yang dapat menjatuhkan kita, memutuskan kita dari Kristus. Agim toh. Amin. Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Mari kita merenung betapa kuasa iblis itu terus mengelilingi kita. Tetapi kuasa itu tidak akan pernah berdaya jika kita terus hidup di dalam kuasa Tuhan. Yakinilah kedaulatan Tuhan, yakinilah kuasa Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai landasan hidup kita. Teruslah berdoa. Roh Kudus akan selalu membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pengakuan kita di hadapan Allah melalui pengakuan gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa
Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Kita bersyukur bahwa pada saat ini kembali kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat
Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami meminta maaf karena terus-menerus lelang tiap hari. Karena kita masih butuh cukup banyak dana untuk melunasi hutang kita yang tanpa bunga. Dan karena itu hari ini kami menyiapkan beberapa lelang yang dipersembahkan oleh beberapa teman-teman majelis gereja dari Ibu Diaken Yurita Palamba. Yang saya pegang ini sudah matang, pasti enak ya, cukup banyak yang manfaatnya. Ada sayur mayur dari Diaken Ludia Ratung, ada kue dari Diaken Neni Rido, dan satu persembahan dari toko Angel Bakery. Nah, karena itu izinkan kami kembali melelang buah dan sayuran dan kue ini. Mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang mengurangi berkat-berkat Bapak Ibu sekalian, tetapi terus menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, oh ya, menggasang soalnya. Ya, mari Bapak Ibu kita lelang, angkat sedikit tinggi Pak. Ya Pak Hadi, 50.000. Mari satu kali, 101 kali, 101 kali, 102 kali, 200 dari Pak berikan 200 satu kali, 200 dua kali, 203 kali. Ya, nanti taruh di belakang. Lah di pasilelang abang mau detes sabah. Ini yang mami di pasitolok. Ya ini baru dipetik, lolok rak bisa dengan rak bisa. Saya lihat kemarin di salah satu medsos, rak bisa ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, dimakan mentah ya atau di jus. Ya mari Bapak Ibu, silakan. 50.000 satu kali, 50.000 satu kali. Sayur rak bisa. Tidak ada yang melelang, tidak ada yang suka rak bisa. 200 dari belakang. 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Silakan di belakang deh. Ya, ada cake, mungkin keju. Ya, mari Bapak Ibu. 1 juta dari Ibu, terima kasih setiap minggu membawa persembahannya. 1 juta 3 kali. Oh, untuk Pak Pendeta nanti. Ya. Taran sogokan teh Pak Pendeta. Ya. Berkat. Masih ada satu lagi. Silakan Bapak Ibu. Pira kakak 500 dari Bapak Dot Sambo, 3 kali. Kure Semangat Buddha. Ya, pakai plastik. Pakai plastik. Kakak penelitian plastik. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk persembahan hari ini. Juga bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita dari luar Toraja yang senantiasa mengirim persembahannya. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang selalu mengajar, ya
mengajar anak cucu kita untuk memberi persembahan. Terima kasih untuk cucu Ibu Dawenan yang sekarang rajin sekali mengirim persembahannya, diajar oleh omanya, jadi puji syukur. Lalu kemudian jumlah lelang hari ini berapa? 1.900.000. Kurus semangat Buddha Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita bersyukur untuk hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk beribadah merayakan hari Minggu, juga dalam memasuki masa-masa Prapaskah. Selama ini kita sebutnya minggu-minggu sengsara. Semoga kita terus menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam perenungan masa-masa sengsara, dan juga hari ini kita bersyukur dengan beberapa Bapak Ibu, warga jemaat yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Buddha. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun minggu ini. Juga disampaikan selamat ulang tahun yang berulang tahun perkawinan. Untuk minggu ini juga kita mensyukuri berbagai berkat dan anugerah Tuhan. Buddha wang Pak kamasian napuang na kamasian ki. Berdoa buat Bapak Ibu, sidang jemaat, orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Juga berdoa untuk warga jemaat yang mengalami pergumulan, ada yang sakit, juga mungkin ada yang berduka cita atau pergumulan-pergumulan lain. Kita doakan semoga mereka kuat dan dapat dilepaskan dari pergumulan-pergumulan mereka. Kita berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Maria Atte Nenek Genta, keluarga almarhum Desti Takke Batu Bapak Gilang, keluarga almarhumah Stie Sambo Nenek Pedi. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga. Kita doakan pelayanan jemaat ke depan ini, khususnya untuk 1 minggu ke depan. Juga kita terus berdoa untuk penyelesaian gedung ini yang kita sebutnya Gedung Bunga Alalan. Ya, mudah-mudahan dapat tuntas dan menjadi sukacita untuk kita, khususnya ketika kita menggunakan gedung ini untuk pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah berkenan untuk kami bersekutu dengan Tuhan pada perayaan hari Minggu ini. Kami sudah diperkenankan untuk mempersembahkan persembahan kami sebagai buah-buah iman. Tuhan sudah memperkenankan kami untuk mempersembahkan puji-pujian, telah memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan bersama sebagai umat Allah yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Kami telah diperkenankan oleh Allah untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami, sehingga melalui ibadah di mana kami hadir bersama menyembah Tuhan, ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami, maka kami akan kembali dengan penuh sukacita dan kembali dengan komitmen iman bahwa hanyalah kepada Tuhan kami menyembah.
karena hidup kami dan segala yang ada pada diri kami adalah anugerah Tuhan, dan teristimewa bahwa kami hanya dapat diselamatkan dari belenggu dosa karena kasih Allah di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan hikmat, mampukan kami untuk melawan segala kuasa-kuasa iblis yang dapat membuat kami jatuh. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami akan selalu menerima kemenangan, menerima kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan kehidupan ini. Berkati jemaatmu di sini Tuhan, berkati majelis gereja, berkati pengurus-pengurus Soige dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, tata usaha, koster, tenaga magang, panitia pembangunan, dan semua yang mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan Tuhan. Berkati mereka, kuatkan, berikan kesetiaan. Yakinkan kami semua Tuhan, bahwa ketika kami bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka jeripaya kami tidak akan sia-sia. Tuhan, berkati umat-Mu untuk mensyukuri segala berkat dan anugerah Allah, untuk mereka gunakan menjalani kehidupan anugerah Tuhan, juga ketika mereka mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur, seperti yang dapat dinyatakan pada hari ini, baik itu melalui kolekte pun melalui natura. Berkatilah semua itu Tuhan, kuduskan untuk Tuhan sendiri. Berkati umat-Mu, jemaat ya, dalam segala tugas dan pekerjaan, untuk segala usaha, sehingga jeripaya mereka tidak sia-sia. Yakinkan kami senantiasa Tuhan bahwa ketika kami bekerja, ketika kami berusaha di dalam keyakinan iman kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami berkat-berkat yang tak terhingga. Engkau memberkati anugerah Tuhan yang ada pada masing-masing kami, baik yang berupa materi pun bagi anak-anak yang Engkau hadirkan dalam keluarga. Engkau berkati Tuhan, biarlah anak-anak kami terus bertumbuh bersama dengan hikmat Tuhan. Berkati dalam pendidikan, berkati dalam berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Engkau tuntun mereka dalam pergaulan mereka, Engkau jauhkan dari segala yang dapat merusakkan masa depan generasi kami. Ya Roh Kudus, lingkupilah kehidupan bagi anak-anak kami, sehingga mereka selalu dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami yang berada di berbagai tempat. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Karena itu berkatilah keluarga-keluarga kami, orang tua, saudara-saudara kami, anak, cucu kami, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka di sana Tuhan akan senantiasa pula menerima dan menikmati anugerah-Mu. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala yang dapat merusakkan kehidupan mereka. Engkau jauhkan dari segala bentuk godaan iblis. Kami doakan Tuhan warga jemaat yang mensyukuri hari ulang tahunnya pada minggu ini, juga mungkin ada yang mensyukuri ulang tahun perkawinan, Engkau berkati. Biarlah seiring dengan pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, juga berkat dan anugerah Tuhan akan terus bertambah-tambah melalui segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Kami doakan jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Kami doakan mereka yang sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, pun yang dirawat di rumah. Kami doakan mereka yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kami doakan mereka yang sedang mengalami pergumulan karena persoalan-persoalan kehidupan yang dialaminya. Beberapa waktu terakhir ini, beberapa dari saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena banjir, baik yang ada di Toraja pun yang ada di tempat-tempat yang lain. Kasihanilah anak-anak-Mu dalam pergumulannya. Engkau pulihkan mereka yang sakit,
Nyatakan mujizat-Mu Tuhan melalui perawatan-perawatan yang diterima, entah itu dari medis pun perawatan-perawatan dari keluarga. Engkau memberi kekuatan, Engkau kuatkan pengharapan mereka yang sedang berduka cita. Biarlah mereka terus kuat menghadapi pergumulan yang dialaminya, menghadapi duka cita yang dialami karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Biarlah mereka tetap kuat di dalam kasih Tuhan. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk program-program pelayanan yang telah dan sedang dirancangkan oleh jemaat-Mu di sini. Engkau berkati mereka. Kami doakan Tuhan untuk penyelesaian gedung yang kami telah tempati beribadah ini, yang kami sebutnya sebagai gedung bunga alalan. Ajar kami Tuhan dan ajak kami untuk semua umat-Mu mengambil bagian dengan karunia-karunia yang ada pada masing-masing kami. Mudah-mudahan suatu waktu gedung ini akan selesai dengan baik, akan menjadi sukacita bagi umat-Mu untuk kami terus menyatakan penyembahan dan syukur hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau menjauhkan segala yang dapat merusak tatanan kehidupan bersama di negara ini. Engkau memberkati pemerintah, Engkau memberkati semua yang menopang kepemerintahan di negara ini. Biarlah semuanya boleh bekerja, boleh memerintah, boleh melakukan tanggung jawabnya dengan jujur, sehingga negara, bangsa ini akan menjadi bangsa yang hidup dalam ketenteraman, dan kami akan menikmati sukacita menjalani hidup anugerah Tuhan. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada para pemerintah untuk benar-benar menjalankan tugas kepemerintahannya dengan baik. Ya Allah Tuhan kami, 1 minggu ke depan kami akan jalani lagi. Dalam segala aktivitas kami doakan semoga Tuhan menyertai kami. Biarlah kami dalam menjalani hidup ini kami jalani penuh selamat karena perlindungan Tuhan. Segala yang kami kerjakan, yang kami usahakan, karena anugerah-Mu, maka jeripaya kami tidak sia-sia. Jika sebentar kami kembali ke rumah, Tuhan menuntun dalam perjalanan. Jauhkan kami dari segala halangan, dan biarlah kami boleh tiba di rumah, di tengah-tengah keluarga kembali untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, berkenanlah atas doa kami, berkenanlah atas syafaat kami, berkenanlah untuk pengucapan syukur kami. Semuanya ini Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Yesusku Juru Selamatku, kita nyanyikan untuk Tuhanku
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pergilah dan hiduplah beribadah hanya kepada Allah saja. Serahkanlah hidupmu kepadanya, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur atas persekutuan yang boleh kita nikmati bersama saat ini, kita angkat pujian lewat PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terbaik. Serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terbaik. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terbaik. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai